Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Atib Zubian, NIM 117090072, Prodi Sistem Informasi. Judul proposal skripsi manfaat aplikasi WhatsApp sebagai media pembelajaran daring. Studi pada mahasiswa jurusan Sistem Informasi. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi di zaman yang modern seperti ini menjadikan kita terbiasa menggunakan teknologi yang serba mudah dan cepat. Misalnya pada dunia informasi dan komunikasi. Pada masa sekarang ini, media terpenting dalam memiliki jaringan paling luas dan adalah internet. Media internet ini sangat berkembang pesat dan selalu memberikan inovasi kepada pengguna sesuai dengan kebutuhan sekarang. Teknologi dapat membantu dan mempermudah manusia dalam mengerjakan pekerjaannya sehingga dapat selesai dengan lebih efektif dan efisien. Perkembangan teknologi di era modern sudah sangat mudah untuk diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Contoh seperti sekarang ini, hampir semua alat komunikasi seperti smartphone menyediakan aplikasi yang memudahkan pengguna untuk mengakses internet. WhatsApp merupakan aplikasi pesan instan untuk smartphone. Jika dilihat dari fungsi WhatsApp, hampir sama dengan aplikasi SMS yang bisa digunakan pada ponsel lama. Tetapi WhatsApp tidak menggunakan pulsa melainkan data internet. Pada kegiatan belajar, masalah yang ada cukup kompleks, di mana banyak faktor yang ikut mempengaruhinya. Salah satu faktor tersebut diantaranya motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan komponen pembelajaran yang megang peranan penting dan utama, karena keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan. Keberhasilan dalam menyampaikan materi sangat tergantung pada kelancaran interaksi komunikasi antara guru dengan siswa. Ketidaklancaran komunikasi bahwa akibat terhadap pesan yang diberikan guru. Pengguna aplikasi WhatsApp membuat siswa menjadi lebih ekspresif dengan membuat status, upload foto dengan caption yang terkadang aneh, bahkan juga memotivasi dan berbagi video. Mahasiswa juga mencoba memanfaatkan media sosial WhatsApp untuk saling mengingatkan kepada sesama teman agar mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Latar belakang di atas dikaji mengenai media sosial terhadap hasil belajar bahasa Indonesia dengan judul Manfaat Aplikasi WhatsApp sebagai Media Komunikasi dan Pembelajaran Studi pada Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi UIN STS Jambi. B. Rumusan masalah. Latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok masalah ialah bagaimana manfaat aplikasi WhatsApp sebagai media komunikasi dan pembelajaran oleh mahasiswa jurusan Sistem Informasi UIN STS Jambi. Permasalahan tersebut, maka disusunlah rumusan masalah. Yang pertama, apa manfaat aplikasi WhatsApp sebagai media pembelajaran oleh mahasiswa jurusan Sistem Informasi? Yang kedua, bagaimana cara mahasiswa jurusan Sistem Informasi UIN STS Jambi memanfaatkan aplikasi WhatsApp sebagai media pembelajaran? Yang ketiga, apa saja faktor penghambat dalam memanfaatkan aplikasi WhatsApp sebagai media pembelajaran oleh mahasiswa jurusan Sistem Informasi UIN STS Jambi? C. Batasan masalah. Dalam melakukan penelitian dapat dilakukan secara jelas, terarah, dan memperoleh hasil yang maksimal. Penulis memberikan batasan masalah hanya dilakukan pada aplikasi WhatsApp, yang mana penulis melakukan penelitian di aplikasi WhatsApp sebagai media pembelajaran. D. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 1. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengguna aplikasi WhatsApp dalam
pembelajaran terhadap mahasiswa jurusan Sistem Informasi UIN STS Jambi. 2. Manfaat penelitian. A. Manfaat teoritis. 1. Dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai WhatsApp sebagai media pembelajaran. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai WhatsApp sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, penelitian ini bisa menjadi bahan kajian dan referensi bagi peneliti lainnya yang dilakukan oleh mahasiswa sistem informasi. B. Manfaat praktis. 1. Bagi mahasiswa, hasil peneliti ini diharapkan dapat meningkatkan pembelajaran mahasiswa bahwa aplikasi WhatsApp sebagai media pembelajaran. Yang kedua, bagi penelitian ini untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman tentang manfaat aplikasi WhatsApp sebagai media pembelajaran. 3E. Kerangka teori. 1. Pengertian aplikasi. Aplikasi adalah perangkat lunak yang menggabungkan beberapa fitur tertentu dengan cara yang dapat diakses oleh pengguna. Aplikasi sendiri adalah dasar dari ekonomi seluler. Sejak kedatangan iPhone pada 2007 dan App Store pada 2008, aplikasi telah menjadi cara utama pengguna memasuki revolusi ponsel cerdas atau smartphone. Menurut Jogianto, HM, aplikasi merupakan penerapan penyimpanan suatu hal, data, permasalahan, pekerjaan ke dalam suatu sarana atau media yang dapat digunakan untuk diterapkan menjadi sebuah bentuk yang baru. Sedangkan pengertian aplikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aplikasi adalah peranan dari rancangan sistem untuk mengelola data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa program tertentu. Peningkatan popularitas besar-besaran ini berdampak langsung bagi pengiklan. Penggunaannya yang meluas membuat pengguna seluler sebagai saluran periklanan utama menjadi semakin penting bagi perusahaan. 2. Hakikat WhatsApp. A. Pengertian WhatsApp. WhatsApp aplikasi berbasis pesan yang memudahkan untuk bertukar pesan tanpa dikenai biaya SMS karena WhatsApp memanfaatkan akses internet. Sehingga dengan WhatsApp dapat mengirimkan file dokumen, file foto, video call, lokasi GPS, dan lain-lain. WhatsApp juga memiliki status pesan yang berupa tanda yang berfungsi untuk mengetahui status pesan tersebut, sehingga dosen dapat memantau mahasiswa apakah sudah membuka, membaca, atau belum sama sekali. WhatsApp juga menyediakan fitur grup chat untuk memudahkan berdiskusi atau memberikan informasi melalui grup. B. Kelebihan dan kekurangan WhatsApp. 1. Kelebihan WhatsApp. A. Kontak telepon otomatis tersinkron. Ada B. Mudah digunakan cara kerja aplikasi chatting. Ini sangat mudah bahkan untuk pemula. C. Mudah disetting. Kelebihan ini berbeda dengan aplikasi Messenger yang lain. Yang D. Dapat backup percakapan dengan mudah. Seringkali saat kita mengganti ponsel, maka kita akan kehilangan semua memori telepon, pesan, dan pembicara kita. E. Berkomunikasi dengan menggunakan koneksi internet. Jika dulu pengguna ponsel membuat panggilan telepon dan berkirim SMS dengan menggunakan pulsa. C. Dampak pengguna aplikasi WhatsApp. Dampak pengguna aplikasi WhatsApp memiliki beberapa dampak. Yang pertama, pertukaran informasi menjadi semakin cepat dan mudah. Yang kedua, interaksi di media sosial mendorong munculnya ruang publik baru dan pola baru dalam berkomunikasi antara warga selaku pengguna dan selaku produsen informasi itu sendiri. Yang ketiga, berbahaya praktis dan ruang komunikasi yang sebelumnya dipelihara secara demokratis. Yang keempat, Messenger daya fokus, kecepatan mengatasi ruang
keteraturan berubah waktu bergerak standar dan masyarakat kehilangan nilai-nilai yang mengatur masyarakat. Yang kelima, tantangan masyarakat menjadi terpecah bahkan memisahkan interaksi satu sama lain karena komunikasi yang tidak langsung. Yang keenam, teks akan menjadi suatu sarana komunikasi yang paling mendominasi. Yang ketujuh, teks menjadi sarana untuk melakukan tindakan negatif seperti pelecehan atau ejekan. D. Peran WhatsApp dalam pembelajaran. Peran WhatsApp dalam pembelajaran menciptakan suatu akademis yang kondusif karena siswa bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Kedekatan emosional yang baik akan berbentuk sering meningkatkan intensitas komunikasi melalui media sosial, menjadikan banyaknya ide baru terkait pembelajaran yang diberikan. Manfaat WhatsApp. 1. WhatsApp adalah aplikasi yang bisa diperoleh secara mudah dan gratis. Yang kedua, WhatsApp memiliki beberapa fasilitas, antara lain untuk mengirim komentar, tulisan, gambar, video, suara, dan dokumen. Yang ketiga, WhatsApp dapat digunakan untuk mempublikasi karya atau menyebarkan informasi dengan cepat dan mudah. Yang keempat, WhatsApp memiliki berbagai fitur sehingga dapat dengan mudah dibuat untuk menyebarluaskan informasi dan pengetahuan. Yang kelima, WhatsApp memberikan kemudahan dan pembelajaran secara online antara pendidik dan peserta didik ataupun sesama peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran daring. Pengertian pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah suatu rancangan atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, rancangan pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Pembelajaran jarak jauh adalah kumpulan metode pembelajaran di mana aktivitas mengajarkan dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Yang B, pembelajaran daring yang efektif. Suyono mengatakan bahwa belajar adalah aktivitas yang selalu dilakukan dan dialami manusia sejak di dalam kandungan sampai ke liang lahat, sesuai dengan pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran daring pada dasarnya adalah pembelajaran yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi yang tersedia. Terlebih dahulu harus menyusun materi pembelajaran yang sesuai. Materi pembelajaran diturunkan dari indikator pencapaian kompetensi, sehingga materi yang disajikan oleh dosen akan mengimplementasikan standar isi. C. Interaksi pembelajaran daring. Interaksi pembelajaran daring jarak jauh tentunya berbeda dengan interaksi yang dilakukan secara tatap muka dalam interaksi jarak jauh. Pada saat ini, interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh pemakaian smartphone yang dapat masuk di semua kalangan dan pemakaian tidak terbatas ruang dan waktu tertentu, memberikan peran penting dalam suatu interaksi sosial. F. Metode penelitian. Pendekatan penelitian. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Menurut Grosswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perlu individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. 2. Setting dan subjek penelitian.
Setting merupakan penggambaran mengenai suatu tempat. Setting diartikan sebagai penggambaran yang berkaitan dengan suatu tempat. Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi. A. Jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah subjek yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan berdasarkan pada metode penelitian kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi. 1. Data primer. Primer merupakan sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber asalnya berupa wawancara dari individu atau kelompok serta hasil observasi dari suatu objek. 2. Data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. B. Sumber data. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data dari Loveland. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Jenis sumber datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, dan foto. 1. Kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan berasal dari orang-orang yang diamati atau diwawancarai, merupakan sumber data utama berupa melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video dan audio. Yang kedua, sumber tertulis. Sumber tertulis merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber buku, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. 3. Foto digunakan sebagai alat untuk keperluan penelitian kualitatif karena dapat dipakai dalam berbagai keperluan. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. A. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data terhadap kegiatan yang berlangsung. B. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan interview pada orang yang diwawancara. Yang ke C. Dokumentasi merupakan dokumen dari hasil kegiatan peneliti. Menurut Guba dan Lichon, dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun file foto dan audio yang tidak diarsipkan karena adanya permintaan seorang penyidik. 5. Teknik analisis data. Data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam teori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting, dan membuat kesimpulan. A. Data reduction, dalam kurung itu reduksi data, berarti merangkum, memilih yang hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. B. Data display, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk teks, uraian singkat yang bersifat naratif, bagan hubungan antara kategori dan sejenisnya dalam penelitian kualitatif. C. Translation drawing atau verification, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dan verifikasi
diartikan sebagai kesimpulan awal yang dikemukakan yang masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada pengumpulan data berikutnya. G. Studi relevan. Berapa literatur yang relevan dengan penelitian ini, khususnya dalam hal manfaat aplikasi WhatsApp sebagai media pembelajaran daring terhadap mahasiswa jurusan Sistem Informasi UIN STS Jambi. Peneliti belum pernah menemukan peneliti yang mengaji judul tersebut. Peneliti ini ditemukan pada penelitian terdahulu. Kedua peneliti ini sudah pernah dilakukan mahasiswa Jakarta oleh Hewa Putri tentang pengaruh pemanfaat media sosial WhatsApp terhadap motivasi belajar bahasa Indonesia. Bella, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.